Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Y Channel. Pada kali ini saya akan membahas sejarah bus yang melegenda karena kenyamanannya di daerah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Dan ada juga lain Balinya juga ya, yakni PO Sabar Subur atau yang lebih dikenal Barbur. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share dulu. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Begitulah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan perusahaan otobus yang terkenal dengan kemewahan dan sangat diidolakan pada masanya ini. Namun kondisinya saat ini begitu memprihatinkan. Hidup segan, mati tak mau. Padahal dulu PO ini adalah pilihan utama masyarakat Jakarta, Bandung, dan sekitarnya untuk bepergian ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya kutip informasi ini dari berbagai sumber. Saya juga memohon izin kepada para pemilik foto yang saya gunakan pada konten yang sangat bermanfaat bagi semua kalangan penggemar bus di Indonesia ini. Mendengar nama bus Sabar Subur dalam benak masyarakat khususnya di Pulau Jawa hingga Bali yang sudah biasa menggunakan jasa bus dari tahun 90-an ke bawah pasti menyimpan banyak kenangan, terutama pada pelayanan dan kenyamanannya. Dan bagi para penggemar bus yang baru menyukai bus pada era 2015-an ke atas, mungkin menganggap PO ini sebagai anak bawang. Tidak berbeda dengan PO-PO bumel setoran yang sering ngetem pada umumnya. Sabar Subur lahir diperkirakan pada era 1970-an. Garasinya dulu berada di samping Terminal Jati, Kudus, Jawa Tengah. Semenjak lahirnya, PO ini langsung ekspansi ke Jawa Barat dan ibu kota. Sabar Subur pada masanya melayani trayek Bandung-Kudus PP, Bandung-Surabaya-Malang PP, Bandung-Surabaya-Denpasar PP, Jakarta-Surabaya-Malang PP, dan lain-lain. Sejak dulu PO ini bercirikan livery warna dasar putih atau ungu dan corak ungu pink. Kenyamanan adalah hal utama bagi PO Sabar Subur. Melayani trayek-trayeknya dengan kelas eksekutif, super eksekutif, dan infonya sempat melayani dengan konfigurasi seat satu-satu. Sangat top sekali bukan? Sabar Subur juga merupakan pionir fasilitas smoking area pada bus di trayek Jakarta-Malang dan berhasil merebut pasar karena selain nyaman, PO ini memasang tarif paling murah di antara lainnya. Di kelas super eksekutifnya total seat hanya 19 saja. Fasilitas yang diberikan pada masanya yaitu toilet, smoking area, servis makan 2 kali, free snack, audio video jarang sekali mati di dalam perjalanan, serta fasilitas penjemputan dan pengantaran sampai di depan rumah. Di rumah makan pun antara penumpang eksekutif dan super eksekutif dibedakan. Selain itu, di pagi harinya mendapat fasilitas berupa penawaran minuman panas seperti kopi, susu, teh atau coklat Ovaltine. Untuk tujuan yang belum terjamah, angkutan antar jemput sampai depan rumah yang merupakan fasilitasnya, PO ini juga menghadirkan voucher taksi gratis sebagai penggantinya. Di kelas eksekutifnya pun memiliki seat yang paling sedikit di antara para kompetitornya. Untuk harga tiket pada saat itu memang PO ini yang paling murah. Untuk rute Jakarta atau Bandung ke Malang, kelas eksekutif kita hanya merogoh kocek 25.000 sampai 35.000.
Dan untuk menikmati kelas spesial super eksekutifnya, kita hanya cukup membayar 40.000 hingga 50.000 saja. Para kompetitor pada masa itu pun mulai kalang kabut. Seperti di trayek Bandung-Malang bersaing dengan Super Armada, di trayek Jakarta-Malang bersaing ketat dengan Lorena Continental, Pahala Kencana, dan Kramat Jati, dan Bandung-Denpasar bersaing ketat dengan Jawa Indah, serta Simpatik. Selain spesial di jalur Pantura, PO ini kabarnya juga pernah melayani trayek Bandung, Surabaya via Tasik, Jogja, Solo. Bersaing dengan Mandala, namun dengan kelas ekonomi menggunakan chassis Mitsubishi BM. Seiring berjalannya waktu, krisis moneter melanda Indonesia. Di tahun 1998 membuat PO ini mengalami masa sulit. Saat itu harga spare part melambung tinggi dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Akhirnya PO ini mulai menutup trayek-trayeknya satu persatu. Ditambah lagi dominasi PO lain yang sangat kuat dan rajin melakukan permajaan seperti Pahala Kencana dan Kramat Jati. Membuat PO ini sulit untuk bangkit. Sebetulnya banyak sekali PO yang harus tutup, bahkan kondisinya lebih parah dari Sabar Subur ini karena efek dari krisis moneter tersebut. Di tahun 2000-an ke atas, PO ini sulit untuk bangkit, dan sang owner tampaknya sudah tidak serius menjalankan usaha otobusnya. Bahkan ada unit-unit yang dibeli kondekturnya sendiri, tetapi masih menggunakan nama Sabar Subur beserta trayeknya. Kini Sabar Subur hanya melayani bus Bumel trayek Kudus Cirebon, itu pun kebanyakan mentok Tegal. Sampai Cirebon hanya di musim ramai saja, dan kabarnya dikelola juga oleh PO Harum Kudus. Namun di sisi lain terdapat rumor di tahun 2018, PO yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 123 Kudus ini memesan bus listrik yang diproduksi oleh PT MAB atau Mobil Anak Bangsa. Dengan total pesanan senilai 700 miliar rupiah bersama PO Pahala Kencana dengan total 200 unit. Masing-masing 150 unit dipesan Pahala Kencana dan 50 unit dipesan Sabar Subur. Satu unit bus listrik itu sendiri harganya 3,5 miliar rupiah. Dan semoga PO Sabar Subur dapat kembali bangkit seperti dulu dan dapat eksis dengan kemewahannya lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata, pengucapan maupun informasi. Mari kita jadikan video ini sebagai sarana diskusi dan ajang nostalgia bersama dengan cara subscribe, like, share sebanyak-banyaknya agar wawasan ini dapat bermanfaat bagi semua orang, dan komen jika sedulur punya pengalaman dengan PO ini. Tambahan informasi maupun kritik dan saran. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and peace.